Balapan perdana Formula E di Misano World Circuit berlangsung ramai, banyak salip-menyalip dan senggolan yang terjadi. Ada drama juga yang terjadi di luar trek. Ini dia poin-poin dari E-Prix Misano 2024. Sebelum kita ulas apa yang terjadi di balapannya, kita ulas sedikit kenapa Formula E balapan di Misano dan bukan di Roma seperti musim lalu. Crash besar yang terjadi di Roma tahun lalu membuat Formula E berpikir sirkuitnya sudah bahaya untuk mobil Gentry. Selain itu, biaya penyelenggaraan balapan di tengah kota yang mahal membuat Formula E mencari lokasi alternatif di Italia. Sirkuit Vallelunga sempat menjadi favorit sebelum Misano terpilih karena alasan logistik yang lebih mudah. Modifikasi diperlukan agar cocok untuk Formula E. Setelah tikungan pertama, layout Formula E berbelok ke kanan dan bukan ke kiri seperti MotoGP. Lalu diberikan juga chicane di tikungan Curvone. Sisanya, sirkuit ini sama dengan MotoGP dan memiliki panjang total 3,38 km. Dalam balapan yang menguras baterai seperti ini, balapan dipastikan ramai dengan salip-menyalip. Selama 2 hari E-Prix Misano, pembalap saling bertukar posisi di awal balapan. Tidak ada yang mau berlama-lama memimpin agar baterai tidak cepat habis, tapi pembalap juga tidak ingin tertinggal terlalu lama. Di E-Prix Misano hari Sabtu, Formula E mencatat ada 544 kali salip-menyalip. Angka ini melebihi 403 salip-menyalip di E-Prix Portland musim lalu misalnya. Bicara balapan hari Sabtu, ada drama besar yang terjadi. Antonio Felix da Costa lintasi garis finish di posisi pertama. Namun setelah mobilnya dilakukan pengecekan, ternyata mobil da Costa menggunakan komponen per pedal gas yang tidak sesuai, membuatnya didiskualifikasi dari kemenangan hari Sabtu. Per tersebut aslinya digunakan di mobil Gen2, namun sempat berada di daftar komponen yang boleh dipakai di mobil Gentry. Ini karena Spark Racing Technology, selaku pemasok sasis, sempat kekurangan suku cadang di awal era Gentry. Setelah masalah mereka beres, Spark menghapus per tersebut dari daftar komponen terbaru dan Porsche tidak mengetahui hal ini. Porsche kami rasa tidak teliti dalam menyiapkan mobil dan kurang peka terhadap daftar komponen terbaru. Menyusul diskualifikasi da Costa, Oliver Rowland dari Nissan pun dinyatakan sebagai pemenang. Disusul Jack Dennis di posisi kedua dan Maximilian Günther di posisi ketiga. Oliver Rowland punya peluang menang lagi di Misano hari Minggu. Start dari posisi 10, Rowland berhasil maju ke depan dan bertarung dengan Pascal Wehrlein jelang akhir balapan. Setelah merasa Wehrlein tidak dapat mengejar, Rowland mulai memimpin balapan dan membuka jarak hingga 1,3 detik. Saat itu Rowland sudah kalah sisa baterai dari Wehrlein hingga 2%. Kita tahu apa dampak dari selisih 2% tersebut. Dan benar saja, Rowland kehabisan baterai di lap terakhir. Pasca balapan, Nissan mengaku lakukan kesalahan bodoh dalam menyiapkan mobil. Kesalahan pengaturan software mobil membuat mobil memberikan info jumlah lap yang salah. Rowland pun seperti menjalani balapan dengan jumlah lap yang lebih sedikit daripada pembalap lain. Kesalahan ini berimbas pada gagalnya Rowland untuk menang beruntun di Misano. Pascal Wehrlein pun berhasil persembahkan kemenangan yang menghibur Porsche. Di posisi kedua hari Minggu kembali diisi oleh Jack Dennis. Dan Nick Cassidy berhasil rebut posisi ketiga dari Nico Müller di garis finish. Dengan banyaknya salip-menyalip dan balapan yang fokus pada efisiensi, apakah pembalap menyenangi balapan di Misano? Rupanya reaksinya beragam. Oliver Rowland mengatakan awal balapan yang ramai dan perlu bertahan mengurangi makna balapan itu sendiri. Dan 10 lap pertama mungkin berlebihan bagi penonton. Pascal Wehrlein tidak senang dengan tipe balapan seperti ini, dan kualifikasi jadi tidak relevan. Semua orang mudah menyalip dan punya peluang menang yang lebih besar. Jack Dennis cukup senang dengan balapan seperti ini, namun perlu ada perbaikan dari segi layout, terutama di chicane tikungan 8 dan 9. Dennis juga merasa balapan seperti ini menambah variasi di tengah balapan F1 yang saat ini seperti pawai. Sebelum menutup video ini, kami ingin mengulas siapa saja menurut kami yang berperforma baik di Misano. IRT berhasil raup poin terbanyak sejauh ini lewat finish keempat Dan Ticktum di hari Sabtu dan finish ke-6 Sergio Sette Camara di hari Minggu. Abt Cupra berhasil cetak finish terbaik sejak comeback mereka di Formula E lewat finish keempat Nico Müller. Jehan Daruvala cetak poin pertama di Formula E lewat finish ke-9 di hari Minggu, dan Oliver Rowland berhasil raih kemenangan kedua di Formula E pasca E-Prix Misano hari Sabtu.
Tapi jelas, yang sebenarnya paling berperforma baik selama di Misano adalah Porsche. Andai saja Da Costa tidak didiskualifikasi dari kemenangan di hari Sabtu, maka akhir pekan kemarin sangat sempurna bagi tim Jerman ini. Porsche pun kini memimpin klasemen pabrikan dengan 190 poin, unggul dari Jaguar dengan 157 poin, dan Nissan 154 poin. Tapi Jaguar unggul di klasemen tim dengan 128 poin, disusul Andretti 112 poin, dan Porsche 109 poin. Di klasemen pembalap, Pascal Wehrlein dan Jake Dennis imbang di pucuk dengan 89 poin, disusul Oliver Rowland dengan 80 poin, dan Nick Cassidy 76 poin. Untuk klasemen selengkapnya, silakan kunjungi media sosial Formula Gledek. Setelah ini, Formula E akan berlanjut ke Ypres Monaco tanggal 27 April. Biasanya balapan Formula E di Monaco lebih menarik daripada F1. Tapi kami ingin tahu pendapat kalian soal balapan di Misano kemarin. Tulis di kolom komentar. Like juga video ini, subscribe, dan terima kasih telah menonton.